Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara PSKW dimanapun kalian berada, hari ini pada video ini kita tampil beda karena kita ada rencana membuka podcast ya tentang seputaran bangsa gaib. Barangkali penonton yang ingin penasaran dengan bahasa gaib bisa langsung komentar dan kita nanti akan bincangkan di podcast ini bersama Sen Hendro. Pada kesempatan ini kita akan menanggapi yang sedang viral nih di Banjarnegara, tetangga Kabupaten Kebumen. Kalau Kabupaten Kebumen itu di sebelah timurnya Banjarnegara, yaitu tentang penggandaan uang Mbah Slamet. Ya, pasti kan udah booming mana-mana ya, pasti tahu ya penggandaan uang Mbah Slamet. Pada kesempatan hari ini kita langsung tanyakan pada Mas Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hendro. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fandi. Gimana ini Mas Fandi apa jin yang bicara ini? Ini Mas Fandi. Oh, asli. Asli. Oh, iya. Ganteng aslinya. Asli ganteng. Oh, iya. Jin aja yang bikin saya jelek. Ya. Gimana Mas Fandi mau nanya apa? Ini maaf ya Sen, sebenarnya saya minta maaf Sen. Ya, dimaafkan. Bisa kan Sennya tanya-tanya. Iya. Saya yang tanya-tanya. Iya. Tampil beda saya. Ya, oke. Oh, ya udah gimana? Ini saya mau tanya Sen ini Sen. Mas ya, Mas aja ya. Ya terserah lah, mau Sen, mau Mas, mau Pak, terserah kamu enaknya mau udah apa. Ya. Ini saya mau tanya ini Mas Hendro. Iya. Tentang yang lagi viral sekarang ini loh. Penggandaan Mbah Slamet. Iya. Yang ada di Banjarnegara. Iya. Tahu kan? Iya, tahu. Itu gimana Sen? Ya. Gaibnya itu bisa atau tidak sebenarnya orang itu Untuk mengadakan uang? Iya. Ya, insya Allah saya sih baru lihat cuma sedikit, tapi insya Allah atas izin Allah yang saya bisa tangkap itu oknum saja. Nah, berarti dia sebenarnya maaf kalau dibilang orang spiritual, dia nggak bisa, nggak mempunyai keilmuan spiritual, apalagi yang tadi dibicarakan bisa menggandakan uang. Enggak, dia ya bahasa kasarnya maaf penipuan saja itu, akal-akalan seperti itu. Jadi memang banyak juga oknum-oknum yang seperti itu, yang di situ katanya menggandakan uang atau mungkin menarik harta karun, atau mungkin bisa juga di situ mewujudkan uang gaib yang tadinya tidak ada jadi ada. Itu juga banyak seperti itu. Banyak sekali seperti itu. Sebenarnya yang saya ketahui atas izin Allah itu hanya modus saja. Ya. Sebenarnya mereka itu sebentar dong, masuk dong. Waalaikumsalam. Sebenarnya mereka itu hanya akal-akalan, gitu. Mencari orang yang lagi kesusahan dan percaya. Jahat berarti saya. Sangat jahat. Lagi susah boleh tolong. Iya, lagi susah minta pertolongan malah dimanfaatkan. Ya, itu. Tapi memang hanya orang-orang yang seperti itu sasarannya. Orang yang percaya, nomor satu orang yang percaya dulu hal kayak gitu. Tentang harta karun atau hal gaib, uang gaib. Percaya dulu, setelah itu dia butuh. Tapi tentang uang gaib emang beneran ada, kalau kadang ada penggandaan uang gaib itu sebenarnya ada atau tidak itu San? Ya. Gimana tuh? Gini, orang bisa sampai percaya sekali mau merelakan uangnya untuk digandakan, itu sebenarnya kan memang ada atau tidak sebenarnya uang gaib? Seperti ini, insya Allah atas izin Allah yang saya ketahui, kalau uang gaib itu, maaf ya, ada nyata.
Ada nyata. Tapi di sini ya, yang sekarang itu banyak sekali orang yang menyalahgunakan atau mungkin modus gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya ada nggak sih? Ada, jawabannya ada. Tapi untuk mewujudkan uang goib itu ya sedikit saya jelaskan ya biar tidak salah ya. Uang goib itu bisa mewujud itu dua. Apa itu? Pakai dua. Kalau kita benar-benar mengikuti kebenaran hanya karena Allah dan sudah fokus lillahi ta'ala Allah, sudah tidak berpikir tentang dunia, sudah tidak kepengen namanya mobil, gedung dan yang lainnya, tidak ikat duniawi, hatinya suci, pikirannya suci, dia minta sama Allah, nyata-nyata bisa wujud. Susah itu. Nah ya itu maksudnya itu. jadi itu. Tapi kalau untuk yang nomor dua itu apa ya? Nomor dua itu apa? Kalau dia ambil jalur hitam, ya. Jalur hitam maksudnya itu dengan ilmu hitam. Dia benar-benar harus hitam. Lisannya, matanya, apa semuanya itu tidak mengenal agama. Sesat sekali. Jadi dia hitam sekalian, dia putih sekalian. Itu nyata wujud. Nah, kalau nanggung kan? Kalau nanggung, ya. Ya bukan, itu Mas Ahmad malah belum nanggung, itu memang dia ini. Nggak nanggung. Tapi kalau yang namanya namanya gini, Wandi. Iya. Kalau dia tanggung, ya imannya ya iman, sholat 5 waktu, sholat tahajud, sering puasa, ya iman. Tapi belum bisa melepas sifat dunia, itu kan nanggung. Ya. Belum bisa. Untuk jalur putih, sampai ibaratnya rambutnya putih semua belum bisa, nggak bisa itu. Tapi kalau dia jalur hitam, tapi hitamnya masih baca Allahu Akbar atau mungkin baca Subhanallah atau mungkin kadang kalimat Allah, itu juga tidak bisa. Jadi di sini kalau hitam benar-benar saran gitu loh, nggak tahu Tuhan gitu. Iya tahu, tapi kan sudah enggak itu benar-benar jadi abdi setan ibaratnya gitu, itu nyata bisa. Tapi kalau yang putih benar-benar putih, udah kayak wali, kayak para wali. Jadi hatinya hanya Allah, nafasnya hanya Allah, lisannya hanya Allah, pandangan matanya hanya Allah, telinganya hanya Allah. Nah itu bisa. Jadi ketika lihat wujudnya uang yang banyak, itu nggak terkejut, cuma makhluknya Allah. Biasa aja di sini. Sangat biasa aja, tidak kepengen. Iya. Sama saya. Nah, kamu itu mungkin alirannya Mbak Slamet ini. Atau masih ponakannya Mbak Slamet? Ya, kita pernah perguruan. Bercanda. Saudara. Jangan dianggap serius itu. Aduh, saya bercanda. Nah, nanti dulu kita jelaskan lagi. Nanti pertanyaan biar jelas. Ya. Sekarang kayak gini, saya tapi itu tidak usah berpikir yang tadi itu. Nah sekarang yang banyak untuk orang-orang seperti itu udah jarang sekali di zaman ini. Orang yang putih sekali itu sudah jarang sekali. Orang yang hitam sekalian itu juga udah jarang sekali. Adanya sekarang adalah orang-orang yang nanggung, dari golongan putih ya putih yang nanggung. Orang bingung. Orang yang di jalur hitam ya hitam yang nanggung. Tapi kalau zaman dulu kan, zaman para sunan, para wali Allah, putih sekalian, hitam juga hitam sekalian. Jadi dukun sekalian misalkan kayak gitu. Ahli maksudnya antara ini yang lebih baik mana? Ya jelas putih dong. Iya, karena apa? Hanya Allah. Gitu. Itu. Sekarang yang saya tahu itu jarang sekali orang yang hitam sekalian, yang putih sekalian. Jarang sekali, belum menemukan gitu loh. Itu seperti itu. Tapi pada dasarnya uang goib itu bisa ada, tapi bisa diwujudkan oleh orang-orang yang hitam sekalian, putih sekalian. Nah, sekarang banyaknya tanggung gitu loh. Nah, seperti itu Mas Wandi. Oh ya, untuk kembali ke Mbak Slamet lagi. Ya. Ini bukan mertua saya ya. Oh, mertua kamu namanya Mbak Slamet. Ya. Oh iya, berarti itu mertua kamu mungkin ya. Ya Allah. Mbak Slamet ya. Ini. Kan Mbak Slamet itu sampai memakan korban sampai 12 atau yang sekarang 11 kayaknya, kalau salah itu. Dia sampai tega membunuh
itu di dirinya Mbak Slamet itu ada bangsa jin yang membisiki atau gimana tuh biasanya? Atas izin Allah yang dia ke atas sendiri untuk membunuh gitu. Gini, atas izin Allah yang saya tahu sih, kalau dibilang apakah ada bangsa jin, banyak di tubuhnya si Mbak Slamet itu bangsa jin-jin setan. Yang di situ jelas akan membisiki atau mempengaruhi ketidakbaikan sampai membunuh itu. Tapi secara mereka itu jin hanya mempengaruhi, tapi tetap semuanya adalah pada dirinya sendiri karena ada keniatan. Wis daripada kadung saya ditagihin gak mujud-mujud, memang saya tidak bisa mewujudkan, tapi saya udah dapat uang banyak, biar untuk selesai tidak berlarut-larut lah dibunuh. Nah, cara bahasa hubungannya daripada wirang pateni bae. Ya, ya mungkin seperti itu. Jadi dia apa namanya berpikir seperti itu, udah mati kan udah selesai. Nah, kayak gitu. Dan tapi yang di sini yang perlu dicatat Mas Wandi, yang perlu kita harus garis bawahi bahwa kita harus berpikir positif. Berpikir positif dengan akal. Kalau seseorang itu bisa menggandakan uang, bisa menarik harta karun, tentunya orang tersebut tidak akan mengajak orang-orang umum, ayo menggandakan uang, ayo menarik harta karun, enggak seperti itu. Tentunya dia akan berpikir, saya bisa menggandakan uang, saya bisa menarik harta karun, ya akan buat saya sendiri dengan keluarga, dan tidak akan dipublikasikan. Karena ini rahasia saya. Tapi ketika ada yang orang atau mungkin di YouTube atau mungkin kadang-kadang ada modus saya gini San. Gimana? Ini untuk umat ada itu San. Nah, ya itu udah biasa untuk menarik. Menarik gitu ya. Ya, jadi gini. Jadi ketika dari orang kita berpikir kalau orang yang di media atau mungkin di media sosial lah, kok ayo menawarkan ada penggandaan uang, saya bisa ini, harta ini, itu jelas menipu. Hoak gitu kan? Orang bukan hoak, penipuan. Iya, harus keras kayak gitu. Karena apa? Ya, kalau dia bisa ya kembali lagi. Tidak mungkin ngajak-ngajak orang. Enggak mungkin gitu loh. Harta karunnya adalah orang-orang yang pada percaya. Orang-orang yang pada percaya bahwa dia bisa menggandakan uang, akhirnya store uang 10 juta, 20 juta untuk gandakan, sebenarnya cuma dibohongin. Banyak kadang-kadang pakai trik sulap atau mungkin yang seperti itu. Makanya yaitu harus berakal sehat juga. Kayak gitu ya. Jangan panjang-panjang, ini udah mau sholat zuhur ini. Waktunya nyempit. Ya, sekian dari kita Bapak Ibu Survesi. Mohon maaf jika ada salah tutur kata di podcast kali ini tentang pembahasan penggandaan uang. Mbak Slamet. Jika saudara-saudara suka dengan konten ini, ingin berlanjut, tolong like, komen, dan subscribe ya, biar nanti podcastnya orang amburadul. Ya amburadul omongannya. Iya. Like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya, dukung kami terus dengan cara like, komen, subscribe. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.